India menegaskan akan terus membeli minyak mentah dari negara manapun yang memberikan penawaran terbaik termasuk dari Rusia. Duta Besar India untuk Rusia, Vinay Kumar menyebut langkah tersebut ditempuh untuk demi melindungi kepentingan kebutuhan minyak warga India. Pemerintah India menegaskan akan tetap mengimpor minyak mentah dari Rusia meski dibayangi ancaman tarif resiprokal yang tinggi. Adapun impor minyak asal Rusia kini berkontribusi hingga 40% terhadap impor minyak India secara keseluruhan. India menegaskan akan terus membeli minyak mentah dari negara manapun yang memberikan penawaran terbaik termasuk dari Rusia. Duta Besar India untuk Rusia, Vinay Kumar menyebut langkah tersebut ditempuh untuk demi melindungi kepentingan kebutuhan minyak warga India. Pernyataan tersebut muncul menjelang pemberlakuan tarif resiprokal untuk India oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pengenaan tersebut termasuk tarif sekunder yang akan diberlakukan bagi India karena mengimpor minyak mentah dari Rusia. Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance menyebut, kebijakan tarif sekunder ini dimaksudkan untuk memberi tekanan ekonomi agresif kepada Rusia agar Rusia segera menghentikan perang di Ukraina. Namun langkah tersebut justru berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan dagang India dengan Amerika Serikat. Sejak invasi Rusia ke Ukraina 3 tahun lalu, impor minyak mentah murah dari Rusia meningkat pesat dan berkontribusi hingga 40% dari kebutuhan minyak India pada 2024 atau naik tajam dibandingkan hanya 3% pada 2021 sebelum pecahnya perang Rusia-Ukraina. Sementara itu, Amerika Serikat menuding pembelian minyak mentah Rusia oleh India ikut membantu pendanaan perang di Ukraina. Namun pemerintah India membantah tudingan tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Pemerintah Jepang berencana memperketat aturan untuk pengusaha asing yang ingin mengembangkan bisnis di negeri Sakura tersebut. Aturan baru ini dinilai bakal mempersulit akses visa bisnis yang sebelumnya dikenal lebih ramah bagi investor asing. Kementerian Kehakiman Jepang mengumumkan rencana menaikkan syarat modal minimum pengajuan visa bisnis menjadi 30 juta yen atau setara dengan $204.000 Amerika Serikat. Selain itu, pengusaha asing wajib memperkerjakan setidaknya 1 pegawai penuh waktu di Jepang. Langkah ini dipandang sebagai respon atas meningkatnya dukungan terhadap partai oposisi berhaluan anti-imigrasi usai pemilu Juli lalu. Visa bisnis dan manajemen sebelumnya hanya mensyaratkan modal 5 juta yen atau memperkerjakan 2 pegawai penuh waktu. Visa ini memberikan izin tinggal hingga 5 tahun, bisa diperpanjang serta mengizinkan keluarga ikut serta. Bahkan setelah 10 tahun tinggal, pemegang visa bisa mengajukan izin tinggal permanen jika memenuhi ketentuan. Data imigrasi Jepang mencatat hingga akhir tahun 2024 ada lebih dari 41.000 pemegang visa bisnis atau naik 11% dibandingkan tahun sebelumnya. Lebih dari separuh di antaranya berasal dari Tiongkok yang kini mendominasi jumlah pemegang visa ini. Dengan aturan baru, pemerintah Jepang berharap bisa memperketat arus masuk namun tetap menjaga iklim investasi di dalam negeri. Berbagai sumber IDX Channel. Cook juga berencana menggugat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengeluarkan keputusan pemecatan dirinya. Upaya pemecatan kliennya yang hanya berdasarkan surat rujukan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, anggota Dewan Gubernur The Fed Lisa Cook menolak keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memecat dirinya dan berencana menggugat keputusan Trump ke pengadilan. Di sisi lain, Trump mengatakan akan menghormati apapun keputusan pengadilan. Anggota Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika Serikat Lisa Cook menyatakan menolak untuk diberhentikan dari jabatannya. Cook juga berencana menggugat Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang telah mengeluarkan keputusan pemecatan dirinya. Rencana gugatan tersebut pun memicu potensi masalah hukum yang bisa menentukan independensi The Fed sebagai Bank Sentral Amerika Serikat. Perwakilan Lisa Cook, Abby Lowell, mengatakan upaya pemecatan kliennya yang hanya berdasarkan surat rujukan tidak memiliki dasar hukum maupun fakta yang kuat. Lowell pun menegaskan kliennya akan mengajukan gugatan hukum atas keputusan Trump yang dianggap ilegal.
Pernyataan itu dirilis sehari setelah Trump mengumumkan niatnya memecat Cook yang merupakan perempuan kulit hitam pertama yang menjabat sebagai anggota Dewan Gubernur The Fed. Trump memecat Cook atas dugaan tindakan menipu dan terindikasi melakukan tindak pidana terkait kredit kepemilikan rumah di Amerika Serikat pada tahun 2021 lalu. Meski demikian, Trump menyebut akan mematuhi keputusan pengadilan jika Cook diputuskan untuk tetap dipertahankan. Namun demikian, Trump juga menyiapkan beberapa kandidat pengganti bagi Cook. Di sisi lain, The Fed dalam pernyataannya menegaskan bahwa para anggota Dewan Gubernur memiliki masa jabatan 14 tahun dan tidak bisa diberhentikan secara mendadak demi menjaga independensi kebijakan moneter. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Langkah ini diambil karena perusahaan diduga terlibat dalam pelanggaran HAM di Palestina, khususnya di Gaza. Dana kekayaan negara Norwegia resmi menarik investasinya dari raksasa alat berat asal Amerika Serikat Caterpillar. Dikenal sebagai The Oil Fund, Sovereign Wealth Fund Norwegia merupakan yang terbesar di dunia dengan aset hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat. Sebelumnya, dana ini memiliki 1,2% saham di Caterpillar senilai 2,4 miliar dolar Amerika. Namun, Bank Sentral Norwegia memutuskan penarikan investasi setelah menerima rekomendasi dari Dewan Etika. Dewan Etika menyebut bulldozer buatan Caterpillar digunakan otoritas Israel untuk menghancurkan properti Palestina secara luas dan melanggar hukum. Mereka menilai produk perusahaan tersebut berkontribusi terhadap pelanggaran serius hukum humaniter internasional. Caterpillar disebut juga tidak mengambil langkah pencegahan atas penggunaan produknya di wilayah konflik. Selain dari Caterpillar, SWF Norwegia juga menarik investasi dari 5 bank Israel karena terlibat dalam pembiayaan permukiman ilegal di tepi barat. Bahkan awal bulan ini dana tersebut juga menjual sahamnya di 11 perusahaan Israel setelah laporan menyebutkan adanya investasi di produsen mesin jet negara tersebut. Berbagai sumber, IDX Channel. Berikutnya, pemirsa, Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi untuk memperkuat digitalisasi koperasi desa Kelurahan Merah Putih. Salah satunya dengan membentuk layanan microsite sistem informasi. Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi menyebutkan kolaborasi sistem digitalisasi ini dalam bentuk mengoptimalkan layanan microsite sistem informasi Kopdes Merah Putih atau SI Kopdes, di mana kerjasama ini akan mencakup 5 isu strategis, yaitu pertama, konektivitas jaringan, data center, ketiga, aplikasi platform, termasuk memperkuat pengelolaan komunikasi publik dalam operasionalisasi Kopdes Merah Putih, serta pelatihan literasi digital dan digital talent sumber daya manusia. Nantinya pemerintah menyiapkan infrastruktur digitalisasi Kopdes Kelurahan Merah Putih, khususnya memperkuat infrastruktur pada daerah terdepan, tertinggal, dan terluar atau 3T. Mewujudkan digitalisasi koperasi di Indonesia, terutama memperkuat ekosistem digital dalam pengelolaan koperasi desa Merah Putih. Karena di Komdigi ini kan